Sokap, pada mau kemana nih? Nongkrong dulu dong bareng saya, Baby, di Podcast After Class bersama narasumber yang kece, seru, asik, wow abis, pokoknya semuanya ada deh di sini. Hanya ada di Podcast After Class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Halo, saya Baby. Nah, hari ini saya akan menemani teman-teman semua dalam acara podcast episode pertama, episode perdana banget dari BEM Kema Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Nah, ada kata pepatah bahwa tak kenal maka tak sayang nih. Jadi, let me introduce myself first. Nama saya Baby. Saya salah satu mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2019. Saya juga merupakan salah satu staf Kominfo, di mana Kominfo tersendiri merupakan Kementerian BEM Kema Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Nah, podcast perdana yang paling pertama di BEM Kema FPSI UNM ini punya konsep yaitu Pod Teras, di mana Pod Teras tersendiri memiliki kepanjangan yaitu Podcast After Class. Nah, jadi Pod Teras ini tuh punya konsep yaitu seperti diskusi chit-chat nyantai, nongkrong bareng, tapi dari nongkrong tersebut kita tuh bisa dapat manfaat tuh dari situ. Nggak hanya nongkrong-nongkrong kosong, jadi wasting time kan. Nah, untuk episode pertama banget nih, kita enaknya bahas tentang isu-isu yang hangat di Universitas Negeri Makassar. Nah, saya dengar-dengar nih ya, kemarin barusan saja Universitas Negeri Makassar itu mengadakan pemilihan mahasiswa berprestasi. Wow, mahasiswa berprestasi nih guys. Jadi menurut kalian nih, mahasiswa berprestasi itu seperti apa sih? Menurut saya nih, perspektif saya sendiri, kalau mahasiswa berprestasi itu tuh pasti individualis, terus pasti ambisius banget, terus pasti juga dekat sama dosen, terus biasanya volunteering jadi koordinator juga, terus biasanya suka angkat tangan juga. Nah, tapi enggak semua mahasiswa berprestasi tuh kayak gitu. Saya punya teman juga mahasiswa berprestasi juga, tapi punya perilaku yang friendly, terus ramah juga, terus murah senyum juga, enggak individualis, terus juga anaknya down to earth banget nih guys. Nah, menurut kalian mahasiswa berprestasi itu seperti apa? Nah, mungkin teman-teman semua nih, pendengar-pendengar di rumah mungkin udah penasaran banget nih kan, mahasiswa berprestasi itu sebenarnya emang ambisius kah? Atau memang kelihatannya saja ambisius, tapi anaknya juga down to earth. Nah, di samping saya nih, ada cewek cantik yang murah senyum juga, friendly juga, deket banget sama senior juga, junior juga, pokoknya deket sama semua orang lah ya. Anaknya down to earth banget, terus aktif juga di organisasi-organisasi di luar. Nah, tanpa berlama-lama mungkin kita langsung saja menyapa. Halo Sahwa, selamat siang. Siang. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya baik. Tadi bagaimana nih perjalanannya ke sini? Apakah ada lika-liku, terus pasti panas kan? Gimana nih? Ya Kak, di jalan itu agak macet ya Kak. Banyak kendaraan juga ya, jadi Betul. Hari ini tuh memang teman-teman anak sekolah tuh lagi MPLS, jadi jalanan macet parah. Nah, jadi sebelumnya nih kita mungkin kenalan dulu ya sama Sahwa. Nah, Sahwa ini tuh mahasiswa berprestasi juara 3 setingkat Universitas Negeri Makassar, dan mahasiswa berprestasi juara 1 setingkat Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Beri tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Nah, jadi nih Sahwa, selama jadi Mapres ada nggak sih kegiatan yang mungkin berubah dari biasanya? kalau kegiatan tetap sama Kak, tapi mungkin untuk amanahnya ya Kak bertambah jadi. Ya, betul. Pasti tekanannya agak berat ya? Iya lumayan Kak. Oke. Mari kita berpindah ke
pertanyaan paling pertama. Nah, Sahwa nih, pertanyaan pertama itu tentang pola asuh yang diterapkan oleh orang tuanya Sahwa di rumah. Apakah ada pola asuh tertentu? Kalau misalnya nih ya, saya nih pola asuh di rumah itu tuh sedikit otoriter. Jadi mungkin pembawaan saya, nah itu kan pola asuh tuh pasti agak sedikit berpengaruh ya pada perilaku dan sikap juga. Nah, kalau Sahwa sendiri pola asuhnya seperti apa? Iya kak, kalau di rumah itu orang tua selalu mensupport ya. Jadi dari kecil apapun yang Sahwa ingin lakukan itu orang tua pasti mensupport. Jadi untuk dari kecil Sahwa selalu dihadapkan dengan perlombaan-perlombaan, sudah diajar kak untuk ikut perlombaan-perlombaan gitu kak. Jadi mungkin pola asuh dari orang tua itu selalu mensupport, selalu menghargai apa yang Sahwa raih dan tidak pernah menjudge bahwa kamu salah. Jadi gitu kak, jadi sangat mensupport. Wow, keren nih guys pola asuhnya. Bisa ditiru ya guys di rumah nih ya. Soalnya itu mensupport. Nah, siapa sih anak yang tidak suka disupport kan sama orang tua? Dimana orang tua itu tuh keluarga merupakan lingkungan paling pertama yang dihadapi oleh anak. Nah, terus masalah permintaan izin nih Sahwa. Kemarin pas minta izin ke orang tua, gimana tuh pendapatnya orang tua Sahwa tentang Sahwa, maaf Pak, Sahwa mau jadi mapres nih. Pendapatnya, raut mukanya mungkin bisa diceritakan mungkin ya. Oke kak, jadi pertama itu Sahwa lihat brosur mengenai pemilihan mahasiswa berprestasi di tahun 2021 kak. Jadi Sahwa pertama daftar itu mahasiswa berprestasi di tahun 2021 kak. Sahwa di situ masih semester 2, masih maba. Wow, masih maba nih guys. Masih maba, Kak. Ini tuh apa sih ya? Bisa memotivasi maba-maba terus teman-teman yang lain juga. Bayangin semester 2 nih udah ikut lihat brosur mahasiswa berprestasi. Terus Ya kak. Terus Sahwa lihat brosur, Sahwa lihat persyaratannya dan alhamdulillah sesuai dan sepertinya bisa terpenuhi. Sahwa konsultasi, sharing-sharing ke orang tua, Sahwa mau daftar ini, apakah Sahwa bisa? Terus disupport kak, coba aja. Kalau sanggup ikuti. Yang penting tanggung jawabnya bisa kak. Oh, alhamdulillah ya. Jadi dapat support 100% lah ya dari orang tua. Oke nih, nah kan tadi kita menyinggung masalah support kan. Nah bentuk supportnya tuh seperti apa? Nah kemarin kan saya nih semester 6 nih. Semester 6 tuh di psikologi lumayan hektik lah ya. Nah support dari orang tua saya tuh kadang masuk kamar jam 12 malam, ngasih susu, ngasih makanan. Nah itu kan bentuk support kecil-kecil juga. Nah kalau orang tua Sahwa sendiri tuh supportnya dalam bentuk kayak gimana? Kurang lebih sama ya kak dengan Kak Baby. Jadi pola makan, yang penting semua kehidupan Sahwa itu diperhatikan sama orang tua kak. Mulai dari Sahwa bangun, diberi sarapan, dan semua itu kak kayak gimana ya? Orang tua itu pola makan, pola tidur semua diatur kak. Oh. Iya kak. Jadi kalau Sahut kan mapres tuh pasti sibuk lah ya, apalagi pas prosesnya. Nah untuk mengumpulkan berkas-berkas tuh pasti sampai tengah malam kan. Nah terus menurut orang tuanya Sahwa tuh kan tadi disinggung masalah pola tidur. Nah pasti ditetapkan dong ya jam tidurnya. Itu jam berapa tuh? Biasanya jam 10 kak. Tapi selama jadi mahasiswa molor, tergantung selesainya kak. Apalagi kan sendiri jadi agak jauh dari orang tua. Oh, tinggalnya lumayan jauh ya. Oh, oke. Nah, ngomong-ngomong nih ya, pasti kita nih manusia kan, makhluk sosial kan, pasti punya teman, punya circle. Nah, saya sendiri nih termasuk orang yang circle-nya agak minim. Nah, kira-kira nih, Sahwa nih circle pertemanannya gimana sih? Apakah lumayan besar atau Sahwa itu merupakan orang yang social butterfly mungkin? Atau gimana tuh? Iya kak, kalau circle-nya Sahwa bebas ya kak. Siapapun boleh berteman dengan Sahwa. Sahwa welcome untuk semua orang, hanya saja untuk circle tertentu mungkin ada untuk berbagi cerita Sahwa. Mungkin itu dipilih kak orangnya siapa. Oke, kenapa tuh Sahwa milih teman untuk circle tersendirinya Sahwa? Iya kak, karena menurut Sahwa setiap orang punya privasi dan privasi itu bisa dibagikan ke orang tertentu aja kak. Oke.
Nah ini nggak jauh beda ya dari saya juga punya circle tersendiri untuk itu. Mungkin setiap orang kali ya punya circle tersendiri untuk itu. Nah terus nih, bagaimana sih Sahwa menjalin hubungan pertemanan dengan teman-teman Sahwa? Kalau untuk menjalin hubungannya Kak, alhamdulillah sejauh ini hubungannya baik. Jadi setiap ikut organisasi kita mencoba memberi aura positif. Jadi kayak gitu aja Kak untuk menjalinnya. Betul. Nah, mungkin nih kan tadi Sahwa bilang kalau ada circle tertentu nih, iya kan? Nah, pasti punya lingkaran khusus dong, lingkaran khusus. Nah, terus kenapa kira-kira nih apa yang diberikan teman-teman Sahwa yang untuk lingkaran khusus itu selama Sahwa menjadi Mapres? Selama prosesnya mungkin bisa diceritain. Oke Kak, baik. Jadi sebelum daftar itu selain sharing ke orang tua, sharing juga ke circle Kak. Jadi Sahwa bertanya ke teman Sahwa, sahabatnya Sahwa, saya mau daftar ini, menurut kamu gimana? Jadi Kak minta saran, pendapat dari teman-teman juga. Terus itu bentuk supportnya teman-teman Sahwa tuh gimana? Ya Kak, jadi karena dia lumayan dekat dengan Sahwa, dia tuh Kak selalu memotivasi. Kalau kamu bisa, kamu pasti bisa. Jadi bentuk motivasinya itu selama kamu bisa melakukan yang terbaik versi kamu, pasti kamu akan mendapatkan hasil yang terbaik juga. Oh wow, quotes of the day banget tuh guys ya hari ini. Oke. Nah, selama jadi Mapres, ada nggak sih kegiatan wajib yang Sahwa harus lakuin sebelum Sahwa memulai hari? Kalau misalnya nih ya, saya tuh wajib banget minum air putih setiap bangun. Kalau nggak minum, mood saya jadi hancur kayak gitu-gitu. Nah, kalau Sahwa sendiri punya nggak sih kegiatan yang wajib yang harus Sahwa lakuin dalam satu hari? Iya Kak. Kalau Sahwa sendiri wajib bangun subuh. Wajib banget bangun subuh. Terus sebisa mungkin lakukan dua rakaat salat sunnah sebelum salat subuh. Itu sih Kak. Keren sekali ya guys. Itu patut dicontoh. Jadi sebelum minum air putih, kita bagusnya itu sholat subuh terlebih dahulu. Nah, kan Sahwa nih Mapres ada amanah yang lebih banyak, tuntutannya lebih banyak juga. Nah, Sahwa kebiasaan gak sih bikin to-do list untuk sehari-harinya Sahwa? Iya Kak. Sahwa selalu buat to-do list, baik itu untuk kesehariannya Sahwa, kegiatannya Sahwa, semua Kak hampir masuk ke to-do list itu. Oh oke. Nah kalau misalnya kayak ada yang kelewat nih, ada yang miss to-do listnya, kira-kira Sahwa tuh gimana? Jadi bad mood kah atau jadi gimana? Enggak sih Kak. Kalau Sahwa lebih ke harus dilakuin lagi besoknya. Oh, lebih nyantai ya? Iya Kak. Let it flow. Iya. Benar. Nah, dengar-dengar nih ya, Sahwa kan anak organisasi juga nih. Nah, mungkin bisa diceritain Sahwa tuh di luar aktifnya apa aja selain organisasi ataupun komunitas mungkin? Iya Kak. Jadi Sahwa mungkin banyak organisasinya ya Kak, banyak organisasinya. Di kampus Sahwa juga tergabung dalam BEM Kema FPSI. Kemudian Sahwa juga di universitas itu organisasinya UKM Pramuka UNM. Oh wow. Dan kalau di luar Sahwa di Dewan Kerja Cabang Kabupaten Bulukumba. Dan juga untuk komunitasnya itu ada Psychograph dan Saintitution Kak. Oh, lumayan sibuk ya mahasiswa berprestasi kita hari ini. Sibuk banget malah ya. Nah itu tuh bagaimana sih caranya Sahwa mengatur waktu sebagai mahasiswa, pengurus organisasi juga, terus pengurus komunitas juga. Nah, terus sekalian menjadi mahasiswa berprestasi. Mungkin bisa diberitahukan kepada teman-teman semua di rumah. Iya Kak, kan organisasi dengan akademik itu satu hal yang bisa dibilang bisa sejalan dan bisa tidak. Tapi kalau menurutnya Sahwa itu sejalan Kak. Oh oke. Di organisasi kita dapat pelatihan skill-skill baru dan itu bisa diterapkan ke akademik. Jadi menurutnya Sahwa untuk memanajemen itu semua mungkin skala prioritas ya Kak. Oke. Iya Kak. Oh, skala prioritas ya. Jadi gini ya teman-teman. Jadi yang bisa kita highlight nih dari perkataannya Sahwa bahwa mahasiswa berprestasi itu tuh
tidak menghalangi kegiatan kita di organisasi maupun komunitas. Jadi tergantung kita how to manage ourselves aja. Nah, ngomong-ngomong tentang MAPRES nih, Sahwa kan pasti udah punya niat kan dari awal. Nah, niatnya tuh dimulai dari mana? Apakah Sahwa niatnya dari SMA kah? Termotivasi kah oleh kakak tingkatnya mungkin? Atau siapa mungkin? Nah, mungkin boleh diceritakan Sahwa nih niat jadi MAPRESnya sebelum mahasiswa kah? Atau pas jadi mahasiswa? Iya Kak, untuk niatnya itu pas jadi mahasiswa karena Sahwa mengetahui bahwa ada katanya itu mahasiswa berprestasi juga pas jadi mahasiswa Kak. Oh, Sahwa lihat brosur tadi Kak, Sahwa cari orangnya, kan ada namanya tuh Kak iya benar-benar. di brosur. Nah Sahwa cari tahu nih siapa sih MAPRES UNM, MAPRES psikologi. Jadi Sahwa cari tahu nama Instagramnya, Sahwa scrolling Instagramnya, Sahwa lihat dan oh ini ini MAPRES ya, seperti ini MAPRES ya Kak. Terus bagaimana Sahwa approach kakak MAPRESnya? Kan kakak MAPRES kemarin angkatan 2019 ya. Bagaimana caranya Sahwa ngobrol pertama kali, terus mungkin approachnya gimana? Mungkin boleh diceritakan Sahwa? Iya Kak. Karena saya waktu itu pertama kali daftar di 2021 dan waktu itu Kak saya konsul ke dosen pembimbing. Dan saya cari masukan, alhamdulillah diberi nomor MAPRES Kak Afifa. Oh iya Kak. Iya Kak, dan saya konsul ke Kak Afifa Kak. Oh, konsulnya ke Kak Afifa. Nah, terus niatnya Sahwa nih terpengaruhkah oleh keadaan mungkin atau situasi, atau mungkin kan tadi sempat disinggung nih didorong sama teman, dikasih support. Apakah itu tuh mempengaruhi niat Sahwa nggak, atau emang pure dari dirinya Sahwa? Kalau untuk itu Kak, pure dari diri Sahwa sih Kak. Oh, Masya Allah. Oke. Keren banget nih ya, pure banget nih. Berarti Sahwa berekspektasi nggak sih jadi mahasiswa berprestasi selama prosesnya? Di 2021 Sahwa tidak pernah berpikir untuk meraih juara karena Sahwa tahu ini adalah lingkungan baru. Sahwa hanya ingin mencoba mencari pengalaman baru. Tetapi alhamdulillah Kak, di 2022 ini Sahwa tergerak hatinya lagi mencoba lagi untuk mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi, dan alhamdulillah Sahwa mulai memiliki tekad yang kuat. Sahwa harus menjadi mahasiswa berprestasi. Keren banget nih guys ya. Hari ini kita kedatangan narasumber yang inspiratif banget. Nah, kira-kira nih Sahwa punya role model nggak selama kehidupannya Sahwa? Nah, saya sendiri tuh punya role model. Role model saya mungkin ini agak fun girling ya. Ini intermezzo aja nih. Role model saya kan itu One Direction nih, untuk belajar bahasa Inggris ataupun untuk skill-skill yang lain. Nah, Sahwa sendiri punya role model nggak sampai Sahwa bisa jadi mahasiswa berprestasi? Iya Kak, untuk role modelnya Sahwa itu Bapak Sahwa sendiri. Masya Allah. Sahwa kenapa menjadikan bapaknya Sahwa sebagai role model? Karena Sahwa lihat di lingkungan sehari-hari Sahwa, Bapak itu selalu memberikan aura positif, selalu dianggap penting di masyarakat, dan selalu mengambil peran penting juga Kak di lingkungan. Jadi Sahwa terinspirasi dari bapaknya Sahwa. Sahwa harus bisa menjadi sosok bapak. Begitu Kak. Jadi itu terinspirasi dari Om ya, dari bapaknya Sahwa, bahwa Sahwa tuh melihat sisi positif dari menjadi orang penting nih di dalam masyarakat. Keren. Nah, terus kira-kira nih apa sih yang buat Sahwa semangat tiap hari? Kalau saya ini kan agak rancu ya. Sebenarnya saya ini yang buat semangat adalah gelar espesi itu sendiri. Nah, mungkin Sahwa boleh diceritakan mungkin apa sih yang buat Sahwa semangat tiap hari? Ya Kak, untuk semangatnya tidak jauh dari orang tua Kak. Sahwa selalu membarengi langkah Sahwa itu kembali ke orang tua. Jadi setiap langkah yang Sahwa ambil itu, Sahwa memfokuskan ke orang tua dulu, baru ke dirinya Sahwa. Dan insya Allah kalau orang lain terinspirasi, yang alhamdulillah Kak. Alhamdulillah. Nah, berarti Sahwa ini selalu meminta restu ya di setiap langkahnya Sahwa. Nah, ini tuh juga another
another tips and trick ya guys, bahwa kita tuh harus selalu menempatkan orang tua di setiap langkah kita selain Tuhan. Nah, ngomong-ngomong nih tentang mapres kan tuh prosesnya banyak banget ya Sahwa ya. Saya pun aja kadang agak pusing bacanya, ya karena saya mager juga sih ya. Nah, gimana sih caranya Sahwa memulai semua ini? Aksinya yang paling pertama tuh apa? Aksi yang paling pertama ngumpulin niat. Oke, betul sekali. Ya Kak. Aksi yang paling pertama harus mengumpulkan niat, tekad, dan harus finish. Itu Kak, harus finish. Untuk prosesnya kan dilihat persyaratannya itu Kak lumayan. Benar. Mulai dari IPK, Iya benar. IPK berkas sertifikat, buat KTI. Wow. Untuk presentasi kita buat PowerPoint atau poster. Itu sih Kak. Jadi prosesnya untuk jadi mahasiswa berprestasi lumayan ribet, tapi alhamdulillah hasilnya itu sangat luar biasa. Oke, jadi terus apa sih yang buat Sahwa tuh beda dari mapres lain? Kemarin Sahwa berkompetisi berapa orang tuh sampai final? Untuk di tahun 2021 4 orang Kak, dan alhamdulillah yang membedakan Sahwa dari peserta yang lain karena Sahwa sendiri cewek Kak. Oh, yang paling cantik ya, otomatis lah ya. Ini namanya privilege guys, privilege. Nah, oke. Nah, terus apa sih kan mapres kan tadi udah disinggung nih kan, prosesnya banyak, terus persyaratannya juga banyak. Aduh, prosesnya bikin kepala mumet ya. Nah, kira-kira hambatannya apa aja sih selama pemilihan mapres itu sendiri? Kalau untuk hambatan Kak, mungkin dari persiapan ya Kak. Persiapan membuat KTI. Jadi ide-ide yang akan dituangkan di KTI itu lumayan ribet, menguras tenaga banget Kak. Ini apalagi ya yang ingin ditambahkan ke KTI itu sendiri. Terlebih lagi Kak, setelah KTI kita harus memikirkan presentasi. Oh iya, benar. Gimana cara kita menarik audiens, kayak gitu Kak. Apalagi juri-jurinya sangat menantang Kak. Iya ya. Sangat menantang. Kemudian jurinya orang penting ya. Orang penting Kak. Itu adrenalinnya agak Sangat terpacu Kak. Seperti ujian proposal Kak. simulasi ya Sahwa ya untuk beberapa tahun ke depan. Nah, apa sih? Terus hambatannya selama menjadi mapres itu apa? Kan tadi prosesnya kan yang disinggung. Nah, selama menjadi mapres, kira-kira hambatannya Sahwa seperti apa? Selama menjadi mapres, mungkin mau bilang manajemen waktu enggak juga Kak. Jadi mungkin hambatan tersendiri itu tidak ada. Alhamdulillah sejauh ini tidak ada. Hanya saja sebagai mahasiswa berprestasi yang mungkin bisa menjadi role model orang lain itu, kita harus gimana ya? Harus bagaimana supaya kita itu benar-benar menjadi role model, benar-benar menjadi teladan orang lain, tidak seperti jiwa kita yang dulu lagi biasanya mageran, gampang mumet kayak gitu Kak. Harus lebih di manage lagi. Gitu. Keren nih. Jadi dia harus ada kayak peningkatan benar-benar. Nah, itu bagus sih untuk peningkatan diri sendiri kan, untuk improvement diri kita kan bagus ya untuk itu. Nah, terus kira-kira apa sih yang hal tersulitnya Sahwa selama menjadi mapres? Untuk hal tersulit Kak, baru-baru ini ya Kak, di pemilihan universitas, Pilmapres universitas itu Sahwa mengalami sangat-sangat kesulitan Kak, karena informasi juga yang didapat dari universitas ke fakultas itu lumayan lambat, H-1 Kak. Jadi persiapan agak keteteran. Terlebih lagi Sahwa waktu itu menjabat sebagai duta remaja Kak, duta remaja Sulawesi Selatan, dan malam grand final bertepatan dengan malam persiapan untuk pemilihan mahasiswa berprestasi. Jadi itu mungkin hambatan yang benar-benar ada Kak. Itu agak padat ya. Nah, terus nih bagaimana caranya Sahwa bertahan sebagai mahasiswa berprestasi? Kalau untuk bertahan menjadi mahasiswa berprestasi Kak, Sahwa selalu percaya pada diri Sahwa bahwa apa yang Allah takdirkan untuk diri kita itu yang terbaik, dan
orang tua, senyum orang tua itu Kak selalu menjadi apa ya? Selalu menjadi goalsnya Sahwa ke depannya. Senyum orang tua itu Kak ibarat motivasi terbesar. Benar. Iya Kak. Oh, jadi motivasinya itu ya salah satu kebahagiaan orang tua ya. Oke. Nah, terus ada nggak sih targetnya Sahwa setelah jadi Mapres? Untuk target sendiri Kak, Sahwa saat ini sedang mengancang-ancang prestasi baru. Sahwa mungkin orang lain bilang Kak kalau Sahwa itu orangnya ambisius sekali. Tapi menurutnya Sahwa selama Sahwa bisa kenapa tidak? Betul. Nah, apa sih yang harus disiapkan dari menjadi Mapres selain prosesnya, mungkin mentalnya juga? Ada nggak sih kayak persiapan tersendirinya Sahwa? Iya Kak. Kalau dari Sahwa sendiri itu fit, tubuh harus fit, kesehatan ya Kak. Kesehatan tubuh harus fit, kemudian perbanyak relasi, perbanyak informasi, dan yang paling terpenting itu jangan putus untuk berdoa. Benar banget, berdoa tuh penting banget ya, Kak. Terus tips and triknya nih punya nggak sih Sahwa sebagai Mapres untuk teman-teman pendengar mungkin ada yang termotivasi menjadi Mapres ya, mungkin dari Sahwa tersendiri apa sih tips and triknya? Iya Kak, untuk tips and trik kalau dari Sahwa sendiri itu yang pertama mulai dengan niat yang baik, tekad, dan usahakan apa yang akan dilakukan itu harus selesai, harus finish. Sahwa memegang prinsip hanya ada dua pilihan, tertantang atau tertekan. Oh wow, keren sekali nih guys ya, prinsipnya bisa ditiru. Lalu? Iya Kak. Jadi untuk semua teman-teman mahasiswa yang ingin mendaftar menjadi mahasiswa berprestasi, silahkan dicoba, silahkan meraih pengalamannya, silahkan melakukan apapun sebisa apapun kalian selama menjadi mahasiswa, coba saja. Insya Allah ada hasil yang menunggu di depan itu. Oke, keren banget nih tips and triknya. Nah, mungkin untuk another question ya dari AXJGA, ya oh my god, susah sekali ya namanya. Pokoknya dari AXJGA, nanti bisa dilihat ya username-nya. Nah, penilaian dari Mapres tuh apa saja sih Sahwa? Iya Kak. Untuk penilaian dari mahasiswa berprestasi itu tentu saja ada yang tadi Sahwa sebutkan, mulai dari sertifikat, cara kita berpresentasi, kemudian ada KTI. Itu semua termasuk penilaian, dan mungkin saat kita diwawancara juga Kak, ada interview. Dari interview itu kita bisa dilihat bagaimana sih personality kita. Itu Kak. Nah, another question nih dari Kak Mutblad. Nah, keuntungan menjadi Mapres itu apa sih Sahwa? Iya Kak. Untuk keuntungan menjadi seorang mahasiswa berprestasi, alhamdulillah dikenal banyak orang. Alhamdulillah. Itu termasuk goalsnya Sahwa ya Kak. Dan menurutnya Sahwa Kak, Sahwa harus menjadi orang penting dan diingat ketika Sahwa memasuki suatu ruang baru. Gitu Kak. Sahwa selalu ingin menjadi dinotis Kak. Sahwa menjadi orang yang diingat di suatu tempat itu Kak. Wah, keren nih, keren. Nah, pertanyaan terakhir banget nih Sahwa ya. Mungkin udah seret ya. Seret ya. Nah, dari Kak Azafiranisa, apa sih definisi prestasi menurut seorang Mapres menurut Sahwa? Kalau menurut Sahwa, prestasi itu adalah usaha yang harus dilakukan dan tidak mesti untuk menunggu hasil yang sesuai ekspektasi kita. Jadi prestasi itu bagaimana kita berusaha untuk menyenangkan diri sendiri. Jadi prestasi itu dilihatnya sisi positifnya ya, jangan dibawa tekanan, betul nggak? Betul sekali. Oke, Sahwa, kita sudah tiba di akhir segmen nih, sayang banget padahal nih ya kita lagi asik-asiknya ngobrol dah sih. Nah, jadi
kesimpulannya hari ini tuh bahwa Sahwa itu mahasiswa berprestasi, terus aktif juga organisasi, aktif juga komunitas. Itu tuh semua tidak menghalangi teman-teman di rumah, teman-teman pendengar untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Nggak harus menjadi mahasiswa berprestasi, tapi punya prestasi dan menganggap prestasi itu adalah bisa menyenangkan diri sendiri. Melakukan prestasi itu untuk diri sendiri. Oke, Sahwa, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya berharap semoga another goalnya Sahwa nih untuk prestasi selanjutnya, yang prestasi di impi-impikan Sahwa, yang dipersiapkan Sahwa sekarang tuh bisa secepatnya tercapai. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang di podcast pertama perdana banget di BEM Kema FPSI UNM. Untuk teman-teman semua, silahkan like, subscribe, and comment di channel YouTube BEM Kema FPSI UNM. Awas ya kalau nggak like, comment, and subscribe, awas. Pokoknya dengar podcast ini di Spotify BEM Kema FPSI UNM. Terima kasih Sahwa sudah meluangkan waktu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.